Oke, sudah mulai terrekod ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan kita ya, kajian eh, Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala. Pada pembahasan kemarin kita sudah selesai di al-at'imah ya, atau makanan. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru yaitu an-nadhru, nazar. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain far'un nadhkuru fihi ma yajibu 'ala al-mukallafi bin nadhri. Nah, kita akan menyebutkan di pembahasan cabang ini ya, ma yajibu 'alal mukallaf, apa-apa yang wajib bagi mukallaf bin nadhri dengan nazar. Wahua, dan nazar itu adalah qurbatun, adalah sebuah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurbah di sini ya berarti imma sunnah sebagaimana diterangkan nanti ya oleh muallif, atau fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, jadi nazar itu ya menurut mazhab Syafi'i merupakan suatu bentuk kurbah ya, ibadah. Nah, nanti dihukuminya bisa sunnah atau fardu kifayah ya. Jadi kurbatun ya, ada sebuah bentuk kedekatan. Bu jadi malak apa afwan, bukan fardu kifayah sih. Kalau fardu kifayahnya itu maksudnya yang boleh dinazarkan. Tapi kalau nazarnya itu sendiri ada suatu bentuk kedekatan. Jadi dia bukan makruh gitu ya. Dia bukan makruh. Nah, makanya di sini dikatakan ya, qurbatun ala maqtadahu kalamu syaikhaini. Nah, bahwa nazar itu adalah sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ala maqtadahu kalamu syaikhain, berdasarkan konsekuensi dari perkataannya dua syekh, yaitu Syekh Nawawi dan juga Syekh Rafi'i. Wa alaihi katsirun, dan pandangan inilah yang menyatakan bahwa nazar itu adalah sebuah bentuk kurbah, itu menurut pandangan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i. Bal balagha ba'dhum, bahkan ya sebagian itu sampai eh, menyatakan itu dan mendalilkan terkait dengan nazar itu adalah kurbah ya, itu sampai apa dalam bentuk hyperbola gitu ya, mendalilkan itu dalam bentuk hyperbola balagha ya. Ya, oke, baik. Bal balagha ba'dhum. Nah, memang ada khilaf ya. Ada khilaf di sini, makanya di keterangan di kitab Yanatut Talibin, walhasilu annahum ikhtalafu fin nadhri. Memang ada perbedaan pandangan ya. Ada perbedaan pandangan di dalam mazhab ya, di dalam mazhab khususnya. Hal huwa qurbah au makruh. Apakah nazar itu sebagai bentuk pendekatan ya, nanti bak dihukumi sunnah ya, dihukumi sunnah, atau itu makruh ya, atau nazar itu makruh. Faqala ba'duhum bil awali. Nah, sebagian ulama ya itu menyatakan eh, pendapat yang pertama, yaitu kurbah atau sunnah ya. Wa huwal mu'tamad alladhi tadahu kalamu syaikhaini. Nah, itulah pendapat yang mu'tamad ya, yang dari konsekuensi logis yang dari perkataannya dua syekh, yaitu Syekh Nawawi dan juga Syekh Ar-Rafi'i ya. Wa qala ba'dhum bitsani, dan sebagian ulama yang lain menyatakan dengan pendapat yang kedua ya, li thubutin nahyi anhu wa huwa dhaif. Karena ada eh, hadis yang melarang tapi itu dinyatakan hadisnya itu dhaif,
Seandainya hadis itu sahih, ya, seandainya itu hadis itu sahih, nah di sini dinyatakan wan nahyu mahmulun ala nadhril lajaj atau ala nadhril lijaj, ya bahwa pelarangan itu maksudnya adalah nazar al-lijaj. Nazar al-lijaj itu adalah ya nazar yang untuk karena ya karena dia motifnya adalah motif marah sehingga ingin menghalangi seseorang dari satu hak tertentu gitu. Insya Allah nanti ada penjelasannya di sini ya. Jadi memang ada dua pandangan. Faqala ya. Faqala dalla ala nadbihi alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas ya. Bahwa eh, menunjukkan tentang kesunahan ya. Jadi qurban ini maknanya sunnah ya. Kesunahan nazar itu apa? Alkitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyas. Jadi baik dari apa? Dalil dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas menyatakan bahwa nazar itu adalah satu sunnah, dihukumi apa? Sunnah bukan bukan makruh ya. Jadi nazar itu ada dua ya, bagaimana nanti akan dijelaskan. Jadi nazar itu ada dua, an-nazru yanqasimu ila qismain. Pertama at-tabarrur namanya, at-tabarrur. Yang kedua al-lajaj. Ya. Nah, yang at-tabarrur inilah yang dihukumi sunnah. Ya. Yang nazar tabarrur inilah yang dihukumi apa? Sunnah. Sedangkan yang al-lajaj ini makruh. Sehingga jika ada hadis ya, walaupun hadis tersebut dihukumi dhaif di dalam mazhab Syafi'i, cuma ya seandainya hadis tersebut sahih, maka yang dimaksud adalah nadrul lajaj ya. Baik, wakila ada pendapat dan itu lemah ya, maka di apa disinggung dengan atau diungkapkan dengan sigot tadhaif ya atau sigot tamrid ya. Qila pakai fi'il majhul ya. Ada pendapat yang menyatakan apa? Makruh. Nazar itu makruh. Linahi anhu karena ada larangan. Wa hamalal aktsarun, nah, akan tetapi eh, kebanyakan ulama madhab Syafi'i ya menganggap larangan itu an-nahyi ala nadril lajaj ya bahwa larangan itu adalah untuk khusus nazar apa? Nazar al-lajaj. Kenapa? Fa innahu ta'liqu qurbatin bi fi'li syai'in aw tarkihi karena nazrul lajaj itu dia menggantungkan apa? Suatu suatu ibadah sunnah bi fi'li syai'in aw tarkihi dengan eh, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu ya yang mana di situ nggak ada motif apa apa ya mungkin bisa jadi motifnya marah atau ingin apa namanya supaya dia tidak mau bisa motif marah atau bukan motif marah tapi menghilang ke apa supaya dia tidak menghalangi dia dari hak tertentu gitu ya misalkan gini ka indakhal tuddar kalau saya misalkan masuk rumah au illam akhruj minha kalau misalkan saya tidak keluar dari rumah. Nah ini apa motifnya kan nggak jelas ya. Motifnya nggak jelas. Jadi motifnya cuma kalau saya melakukan sesuatu atau saya meninggalkan sesuatu dari situ nggak ada motif jelas tuh. Ya. Beda cerita kalau misalkan takliknya menggantungkannya itu kepada sesuatu yang jelas misalkan. Kalau misalkan saya mendapatkan eh, apa rezeki yang banyak misalkan ya eh, properti saya kejual misalkan ya motor saya kejual misalkan atau saya misalkan dapat apa namanya tender saya misalkan lolos ya nah itu kan motifnya jelas sedangkan nadrul lajaj ini motifnya tidak jelas ya cuma saya melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu tanpa ada motif yang jelas indahol dar atau illam akhruj minhu kalau saya masuk rumah atau saya keluar dari rumah falillahi alayya saumun maka wajib bagi saya puasa
maka wajib bagi saya sedekah karena saya telah masuk rumah, karena saya tidak keluar rumah. Nah, itu kan nggak nggak jelas gitu ya. Jadi tadi motif marah ya. Kalau motif marah biasanya sama seseorang. Kalau ente masuk ke rumah saya atau kalau misalkan saya masuk ke rumah ente, maka saya puasa 20 hari gitu. Nah, itu kan motifnya nggak jelas misalkan karena ada marah gitu ya, kesel sama seseorang tersebut. Ya. Pada intinya untuk menghalangi hak seseorang atau ya itu jadi nggak ada motif yang jelas. Fayatakhayyaru man dakhalaha aw lam yakhruj baina maltazamahu wa kaffarat yamin. Maka orang yang melakukan nadzrul hajj ini ya fayatakhayyar man dakhalaha, maka kalau misalkan dia ya melanggar nazarnya, misalkan melanggar nazarnya dia masuk rumah atau dia tidak keluar, dia dapat pilihan antara melaksanakan apa yang dia komitmenkan ya, apa yang dia komitmenkan itu ya, wa kaffarat yamin, dan juga apakah dia mau melakukan apa yang dia komitmenkan, dia nazarkan, atau dia apa namanya kafarat yamin ya, membayar kafarat ya, itqu raqabah ya, kemudian memberi apa puasa atau memberi makan fakir miskin. Wala yata'ayyanul multazamu walau hajjan, dan tidaklah ini kalau misalkan nadrulnya adalah nadrul lajaj, dia tidak wajib ya melaksanakan. Jadi walaupun nazar ini kan dia berpindah dari satu yang sunnah menjadi wajib ya, sunnah menjadi wajib. Nah, tapi kalau nadrul lajaj yang kesunahan ini dia tidak berubah jadi wajib, enggak, karena dia apa, boleh memilih mau melaksanakan yang dia nazarkan atau dia bayar kafarat yamin. Wala yata'ayyanul multazamu, dan tidaklah dan tidaklah eh, apa, dan dia tidak harus melakukan apa yang dinazarkan, walaupun itu suatu walaupun yang dinazarkan adalah haji ya, walaupun yang dinazarkan adalah haji. Wal far'u man daraja tahta asliyin kulli. Wal far'u man daraja tahta aslin kulli. Oh, kayaknya ini menjelaskan kata far' yang di awal ya sepertinya. Nah, ini wal far'u. Nah, ini beliau mau menjelaskan kata far'u yang ini nih. Apa itu far'? Apa itu cabang? Yaitu man daraja tahta aslin kulli, yaitu sesuatu yang di bawah pembahasan pokok yang universal ya. Ada pembahasan pokok yang universal, universal pembahasan di bawahnya namanya far'un atau pembahasan cabang. Baik, kira-kira bisa dipahami ya. Jadi nazar itu ada dua, at-tabarrur sama al-lajaj. Dan yang tabarrur itu hukumnya kurbah, sunnah. Ya. Dan itu wajib untuk dilaksanakan kalau misalkan sudah dinazarkan. Sedangkan al-lajaj, nazarul lajaj itu makruh dan tidak ada kewajiban dia melakukan apa yang dinazarkan, tapi pilihannya mau melaksanakan apa yang dinazarkan atau dia membayar kafar. Kalau dia tidak melaksanakan apa yang dinazarkan, maka dia harus bayar kafarat. Sedangkan nazar tabarrur tidak ada opsi kafarat. Nazar tabarrur tidak ada opsi kafarat. Ya, di dinot nazar tabarrur tidak ada opsi kafarat. Di dalam mazhab Syafi'i tidak ada opsi kafarat. Kalau dia tidak bisa maka sampai bisa. Ya, kalau dia tidak bisa maka sampai bisa. Jika dia tidak mau maka dia berdosa ya, karena itu adalah wajib ya. Baik, an-nadhru, nazar itu apa? Iltizamu muslimin mukallafin rasyidin qurbatan lam tata'ayyan. Satu bentuk komitmen ya, komitmen seorang muslim yang mukallaf, yang rasyid, yang mukallaf ya, dan dia mukallaf itu berarti kan eh, mas apa, eh, udah balik ya,
akil, ya. Tapi juga harus rosyid. Ya, rosyid. Rosyid itu apa? Rosyid itu wala budda an yakuna mukhtaran aidan. Dan juga dia memiliki pilihan, ya. Bukan safih, ya. Lawannya dari rosyid itu kan safih. Safih itu yang dia masih belum bisa terkontrol, ya. Dia udah balik tapi dia belum belum bisa mengontrol dirinya. Jadi bukan cuma mukallaf saja tapi di sini harus rasyid, ya. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Rusydan, kata rusydan itu, nah ini sering apa, terminologi yang suka disalahkan. Kadang akil itu kan lawannya majnun, ya. Sedangkan dewasa itu kalau dalam terminologi kita ya itu ya rusdan. Ya kalau misalkan kita sudah menganggap si seseorang itu sudah dewasa, sudah bisa mengontrol, ya, mengontrol dirinya, mengontrol keuangannya. Ya. Nah itu namanya rosyid. Jadi komitmen seorang muslim yang mukallaf dan yang dewasa tadi, qurbatan, satu bentuk ibadah, ya. Ibadah dalam tata ayat. Yang mana ibadah ini dia tidak wajib. Ibadah yang belum wajib atau ibadah yang belum tertuju atau harus dilakukan. Walaupun dia wajib tapi tidak tertuju kepada dirinya, ya. Makanya yang ibadah dalam tata ayan ini itu ada dua, naflan, ibadah sunnah, naflan kana atau fardu kifayah atau fardu kifayah. Fardu kifayah kan walaupun wajib tapi dia belum terkhusus untuk siapa, ya. Ya dia kan kewajibannya itu kewajiban secara global atau kepada kelompok, ya, kewajiban kelompok bukan kewajiban individu, ya. Makanya kita boleh melakukan nazar itu untuk ibadah yang belum wajib, ya, belum wajib tapi secara individu, kayak ibadah sunnah, ya, atau ibadah fardu fardu kifayah. Nah, maka ketika dia nazarkan baik satu ibadah sunnah itu atau fardu kifayah itu menjadi fardu ain, ya. Itu menjadi fardu ain dan wajib untuk dilaksanakan. Dan tidak bisa orang nazar untuk ibadah wajib. Misalkan sholat 5 waktu, dia nazar ibadah wajib. Nggak bisa. Harus ibadah yang belum eh, di belum tertuju kepada siapa gitu, ya. Yang tertanya itu apa ya, bahasa enak itu ya belum terkhusus pada orang tersebut gitu, ya. Oke. Nah, kaidah mati witrin seperti dia komitmen untuk senantiasa melakukan witir. Witir kan sunnah, ya. Dia kan sunnah, ya. Ya, ibadah yang menuntut. Nah, seperti dia senantiasa komitmen untuk senantiasa melakukan witir. Misalkan setiap malam dia harus melakukan witir, ya. Maka witir yang tadinya sunnah berubah menjadi wajib bagi dia. Nah, otomatis, ya, otomatis pahalanya pun juga berbeda. Pahalanya yang tadi witir itu pahala sunnah, ketika dia nazar kan menjadi pahala wajib. Dan pahala wajib tentu lebih besar daripada pahala sunnah. Nah, gitu. Makanya kalau dia mau mendapatkan pahala lebih, nah salah satunya ya dia nadarkan, itu dia nadarkan. Dan misalkan dia, oh saya mampu nih untuk melakukan itu, ya udah saya nadarkan, saya nadar supaya saya dapat pahalanya lebih, gitu. Ya. Kaidah mati witrin wa iyadati maridin, dan seperti menjenguk orang sakit. Ya ini kan apa namanya, sunnah, ya, sunnah. Wa ziyarati rojulin qabron, dan ziarah kubur.
Ya ziarah kubur kan sunnah. Ya. Kemudian yang misalkan nazar. Kalau misalkan saya dapat nih ada nazar nazar tabarur itu bagaimana nanti akan dijelaskan ya. Nazar tabarur itu ada dua ya. Dia mengaitkan dengan sesuatu yang bersifat kegembiraan ya, ya atau yang ya kayak ya apa namanya kenikmatan lah. Ya misalkan dia dapat kenikmatan tertentu kemudian dia nazar ya. Kalau misalkan saya dapat nikmat ini maka saya melakukan ini. Nah, atau yang tanpa ta'lik sama sekali. Jadi saya komitmen saya nazar sholat witir selama sebulan gitu ya. Setiap malam selama sebulan saya sholat witir misalkan. Atau di tanggal sekian saya atau kalau misalkan ada yang sakit dari teman saya maka saya akan jenguk dia. Atau misalkan di akhir bulan saya komitmen mau ziarah kubur orang tua, saudara, teman ya. Nah, itu tanpa ta'lik, tanpa menggantungkan pada satu kenikmatan itu juga disebut nazar tabarruk. Jadi ada dua nazar tabarruk itu, yang ta'lik dan biduni ta'lik. Dengan menggantungkan kepada satu nikmat atau tidak menggantungkan sama sekali. Langsung berkomitmen untuk melakukan suatu ibadah sunnah, dan ibadah sunnah tadi karena sudah dikomitmenkan atau sudah dinazarkan maka berubah menjadi wajib. Wa tazawujin, dan nazar untuk nikah. Haitsu sunnah. Ketika nikah hukumnya bagi dia itu adalah sunnah. Karena kan nikah sebagaimana kita ketahui, nikah itu ada 5 hukum. Dia terkena 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nah, kalau dia bisa lihat dirinya. Kalau misalkan nikah bagi dia haram, maka nazar tidak sah, tidak sah. Atau nazar ketika misalkan nikah itu makruh bagi dia sama tidak sah juga. Kapan sah? Ketika nikah bagi dia hukumnya apa? Sunnah. Ya. Jika dia ada kebutuhan dan dia mampu, dia ada kebutuhan dan tapi dia tidak tidak takut terjerumus ke zina, tapi dia ada kebutuhan, ya, dan dia mampu untuk eh, apa namanya memberikan nafkah kepada istri, ya. Nah, maka sunnah bagi dia. Khilafan li jam'in. Nah, ini berbeda pandangan, menyelisih pandangan sebagian ulama. Wa shaumi ayyamil bid wal athanin, dan puasa ayyamul bid ya 13, 14, 15. Wal athanin, dan puasa hari Senin. Al athanin jamak bentuk rula dari al isnin ya, al isnin. Wal athanin, puasa hari Senin. Dia nazar ya, puasa setiap ayyamul bid, setiap bulannya saya nazar untuk puasa. Atau setiap hari Senin saya nazar ya untuk puasa setiap hari Senin. Baik. Kalau waqa'at, kalau misalkan ayyamul bid itu ya waqa'at fi ayyamit tasyriq, ya sebagaimana di bulan Zulhijjah itu kan bertepatan dengan hari tasyrik, yang mana hari tasyrik itu haram untuk puasa ya kan, tanggal tanggal 13-nya itu kan bertepatan dengan hari tasyrik ya kan. Nah, awil haidi, atau bertepatan dengan waktu dia haid ya, awil nifas, atau bertepatan dengan waktu dia nifas, awil marad, atau bertepatan pula dengan dia sakit, maka lam yajibil qada'u, maka dia tidak wajib qada ya, dan juga tidak wajib bayar kafarat ya, tidak wajib qada dan tidak wajib bayar kafarat. Baik, waka sholati janazati, nah ini contoh yang tadi sebelumnya kita sebutkan, itu contoh dari ibadah yang dihukumi sunnah kemudian menjadi wajib. Nah, sekarang yang fardu kifayah, waka sholati janazatin, nah yang fardu kifayah ini seperti apa? Sholat jenazah, wa tajhizi mayyitin, dan juga pemulasaran jenazah ya, apa menyiapkan, mengkafani ya, memandikan, mengkafani, dan juga dafn ya, apa menguburinya. Ya semuanya fardu fardu kifayah. Nah, ketika misalkan dia sudah komitmen saya akan menguburinya ya. Saya nazar untuk menguburinya. Saya nazar untuk memandikannya. Saya nazar untuk
mengkafaninya. Maka yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Ya. Baik. Walau nadhara shauma yaumin bi'ainihi. Jikalau dia nazar untuk puasa di hari tertentu, lam yasum qablahu. Dia tidak puasa sebelumnya. Fa in fa'ala athima. Kalau dia melakukan itu, maka dia berdosa. Sebentar. Walau nadhara shauma yaumin bi'ainihi, lam yasum qablahu. Walau nadhara shauma yaumin bi'ainihi, ya. Kalau misalkan dia nazar puasa di hari tertentu, kayaumil jum'ati was-sabti wa hakadha, seperti hari Jumat dan hari Sabtu. Lam yasum qablahu ay lam yasum yauman qabla al-yaumil ladzi ayyanahu fi nadrihi fa in fa'ala athima, ya, fa in fa'ala athima. Fa in fa'ala athima. Nah, ini seperti apa? Seperti ini maksudnya pembahasan puasa hari Jumat dan hari Sabtu, ya. Kan ada hadis yang nggak boleh kita mengkhususkan hari Jumat dan hari Sabtu dengan puasa sendiri, ya. Puasa ini harus kita puasa sehari sebelumnya, ya. Kalau misalkan itu apa namanya? Kan makruh, ya. Kita makruh untuk ifradus shaumi bisyam fi yaumil Jum'ah itu mengkhususkan puasa di hari Jumat itu kan makruh. Nah, kan nggak boleh tadi. Harus kurbah kan. Ibadah yang boleh dinazarkan adalah kurbah. Ibadah berarti minimal sunnah atau fardu kifayah. Kalau makruh berarti tidak masuk. Nah, eh jika misalkan dia nazar, saya mau puasa hari Jumat besok, misalkan besok hari Jumat kebetulan. Nah, kebetulan hari Kamisnya dia belum puasa, lam yasum qoblahu. Nah, maka fa'in fa'ala, kalau misalkan dia tetap maksa puasa di hari Jumat itu, fa'in fa'ala athima, maka dia berdosa. Fa'in fa'ala soma yauman qoblahu athima wala yasih. Eh, ya, karena nanti mau ini ya, eh, belum di-upgrade ya Zoom-nya, jadi nanti akan mati sendiri, ya. Baik, mungkin kalau misalkan kita sampai paragraf ini selesai, maka kita coba sampai paragraf ini. Tapi kalau belum, mungkin kita lanjutkan. Baik. Fa'in fa'ala athima. Fa'in fa'ala fa'in soma. Fa'in soma yauman qablahu, maka dia berdosa. Kataqdimi sholati ala waqtihal muayyan. Sebagaimana, ya, dia eh, apa mendahulukan sholat sebelum waktunya. Nah, itu juga kan nggak sah. Ya, itu juga tidak sah. Wala yajuzu ta'khiruhu anhu, dan juga dia tidak boleh mengakhirkannya. Wala yajuzu ta'khiruhu anhu, dan juga dia tidak boleh mengakhirkannya.
Dan juga dia tidak boleh mengakhirkan puasanya maksudnya ya dari hari yang dinazarkan ya. Kahiyya sebagaimana kahiyya sebagaimana sholat ya, sholat nggak boleh diakhirkan dari waktunya. Ya, jadi ini konteksnya itu puasa ya di hari Jumat dan hari Sabtu ya, yang mana kan apa namanya, kita kalau mau puasa di hari Jumat atau hari Sabtu itu nggak boleh ifrat ya, nggak boleh menyendiri di hari Jumat itu atau di hari Sabtu itu. eh Lam yasum qablahu. Ya, misalkan apa, nazar di malamnya ya, nazar di malamnya bahwa besok hari Jumat saya mau puasa, padahal hari Kamisnya belum belum puasa. Atau misalkan eh hari Jumat ke hari Sabtu ya, hari Jumat ke hari Sabtu. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jika misalkan dia nazar untuk puasa di hari Sabtu, ya kemudian dia puasa misalkan dia nazar untuk puasa di hari Sabtu, kemudian biar nggak terkena makruh, maka dia puasa di hari Jumat misalkan. Dia puasa di hari Jumat. Nah, fa'in fa'ala atima ya, kalau misalkan dia lakukan itu maka dia berdosa dan tidak sah sebagaimana orang yang mendahulukan sholat dari waktunya, dan juga wala yajuzu ta'khiruhu anhu, dan juga tidak boleh mengakhirkannya ya, bagaimana sholat tidak boleh diakhirkan bila bila uzrin, tanpa ada uzur. Nggak boleh mengakhirkan puasa ya yang sudah dia nazarkan ya, bagaimana sholat itu tidak boleh diakhirkan tanpa ada uzur. Tapi kalau ada uzur ya, kalau ada uzur ya diakhirkan puasa karena ada uzur, maka fa'in fa'ala sah wa kana qadaan, dan itu termasuk mengqadha puasa. Misalkan dia nazar puasa di hari Kamis. Oke. Nah, tadi tidak boleh mengakhirkan puasa yang dinazarkan, sebagaimana sholat tidak boleh diakhirkan dari waktunya. Bila uzrin, tanpa ada uzur. Kalau misalkan ada uzur, misalkan uzur karena apa namanya, Sampai di sini. sakit gitu ya, maka fa'in fa'ala soha ya, kalau misalkan dia melakukan itu maka sah ya, wakana kodoan, dan maka itu dianggap sebagai kodok. Fa'in fa'ala ay akhara sawma anil yawmil muayyan fin nadri bila udhrin soha sawmuhu walakin ma'al ithm. Ya, maka kalau misalkan dia mengakhirkan puasa dari hari yang sudah ditentukan di dalam nazar tanpa ada uzur ya, soha, maka puasanya sah. Misalkan dia Kamis pekan ini ya, dia bernazar Kamis pekan ini tapi dia akhirkan ke Kamis pekan depan ya tanpa ada uzur sama sekali, maka puasanya tetap sah, dan itu sebagai bentuk kodok, dan tetap mendapatkan dosa karena tidak sesuai dengan hari yang dia nazarkan ya, hari yang dia nazarkan tanpa ada uzur. Kalau ada uzur kan sebagaimana pembahasan sebelumnya, kalau waqa'at fi ayyamit tasyrik awil haid awil nifas awil maradi lam yajibil qada. Kalau ada uzur tidak wajib untuk di qada. Tidak wajib untuk diqada dan dia tidak dapat dosa. Tapi kalau misalkan tanpa ada uzur, mengakhirkan tanpa ada uzur, dan kemudian dia tetap dilaksanakan, maka puasanya sah, dan itu sebagai qada, dan itu dia berdosa. Baik, walau nadhara shauma yaumi khamis walam yu'ayyin kafahu ayyu khamis. Kalau misalkan dia nazar puasa hari Kamis dan dia tidak mentain, tidak menentukan kapan di pekan berapa, hari Kamis kapan. Kafahu ayyu khamis, maka cukup baginya hari Kamis kapanpun itu, ya, di pekan berapapun itu. Walau nadhara salatan fayajibu raka'atani biqiyami qadirin.
Kalau misalkan dia nazar untuk sholatnya di sini sholat yang mutlak gitu ya. Dia tidak mengkhususkan sholat apa, ya, dia tidak menyebutkan sholat apa, dan dia tidak membatasi itu sholat apa. Maka fayajibu rakaatan, maka minimal ya untuk dia terbebas dari nazarnya, fayajibu rakaatani. Yang wajib bagi dia adalah 2 rakaat. Biqiyami qadirin, dengan berdiri kalau misalkan dia mampu gitu. Biqiyami qadirin. Ya kan, karena kalau sholat sunnah kan tidak wajib untuk berdiri. Sholat mutlak, sholat sunnah mutlak kan dia jatuhnya sholat sunnah. Dia tidak wajib untuk berdiri. Tapi karena dia sudah nazar, maka 2 rakaat yang ternyata dia tidak wajib berdiri karena dia sudah nazar, maka dia jadi wajib berdiri. Gitu. Au sauman, atau dia atau dia bernazar puasa. Puasanya tidak dibatasi puasa apa, tapi dia puasa saja. Maka yang wajib bagi dia adalah fasaumu yaumin, puasa 1 hari saja. Au sauma ayyamin, atau puasa berhari-hari, ya. Dia nazar puasa berhari-hari gitu kan, bukan cuma 1 hari tapi berhari-hari, tapi tidak ditentukan berapa harinya, ya, tapi dia menyebutkannya dengan lafaz jamak. Maka minimal dia berpuasa berapa hari? Tiga hari, karena aqallul jam'in fil lughati as-salat, bahwa bentuk jamak paling kecil atau jumlah, ya, jamak paling kecil itu adalah 3 kalau dalam bahasa. Tapi kalau dalam ilmu waris itu 2. Baik, au sodakotan, atau nazar untuk bersedekah, ya, nazar untuk bersedekah, tidak dibatasi dengan apa sedekahnya, ya. Maka famutamawwalun, maka ya dia bersedekah dengan sesuatu yang memiliki nilai, ya, sesuatu yang memiliki nilai. Maka tidak boleh misalkan dia sedekah, saya niat sedekah, ya, saya bukan niat, saya nazar sedekah misalkan, tapi dia sedekah misalkan sesuatu yang tidak memiliki nilai. eh Apa misalkan yang tidak memiliki nilai? Misalkan kertas, misalkan 1 kertas, ya, kertas ini, ya, menurut urfun nas dia tidak memiliki nilai, ya, dia tidak memiliki nilai, maka itu tidak dianggap sedekah. Maka kalau misalkan dia nazar sedekah dan tidak ditentukan berapa nominalnya, berapa eh, yang disedekahkan, maka batas minimal adalah mutamawwal, sesuatu yang memiliki nilai. Baik, wa yajibu sarfuhu li hurrin. Maka dan juga wajib untuk didistribusikan atau diserahkan kepada siapa? Kepada orang yang merdeka. Orang yang merdeka miskin, dan juga dia kategorinya miskin. Malam yu'ayyin syakhsan au ahla baladin. Selagi dia tidak menentukan siapa penerimanya atau orang mana dia, dari kampung mana dia. Yang penting kalau misalkan dia tidak ditentukan, maka yaitu diperuntukkan untuk pertama orang merdeka, dan dia harus miskin. Gitu. Kalau sedekah, kalau sedekah kan sebagaimana kita sudah bahas di apa, pas pembahasan adhohi itu kan, kan kita bedakan ya antara daging itu ada 3 yang dimakan sendiri, yang hadiah, sama sedekah. Kalau sedekah itu peruntukan untuk fakir dan miskin. Nah, karena sedekah itu memang innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin kan itu. Memang peruntukan awalnya memang untuk fakir dan miskin. Sehingga ketika dia niat sedekah, dia nazar sedekah, tapi belum ditentukan kepada siapa dia memberikan itu, maka al aslu ya gitu, secara asal itu langsung tertuju kepada siapa? Kepada orang miskin, ya. Wa illa, kalau misalkan dia sudah menentukan siapa nih, oh, saya sudah menentukan, oh, si fulan nih karena dia miskin, maka saya bernazar untuk memberikan sedekah kepada dia. Nah, maka sudah tertuju tuh langsung kepada si dia. Wa illa ta'ayyana. Kalau sudah ditentukan maka sudah langsung tertuju. Ta'ayyana sarfuhu lahu, sudah wajib untuk diserahkan kepada dia. Wala yata'ayyanu li shaumin wa sholatin makanun ayyanahu wala li shadaqatin zamanun ayyanahu. Dan tidak eh
apa namanya? Tidak out tidak apa sih namanya? Tidak wajib ya, Hmm. tidak wajib, tidak jadi wajib ya, tidak jadi wajib apa li saumin kalau misalkan dia nazar puasa wa sholatin ya ataupun sholat dan sholat maka nun Oh ya, ayyanahu dia tidak wajib baginya tempat yang dia sudah tentukan. oh, Misalkan dia puasa di saya bernazar puasa di Bandung. Saya bernazar sholat di Bandung. enggak. Nah, di sini katakan wala yata'ayyanu makanun ayyanahu li shaumin wa sholatin. Walaupun dia sudah tentukan ya, dia pas nazar puasa itu saya puasa di Bandung, sholat di Bandung. Nah, di Bandungnya itu tidak wajib. Yang wajibnya adalah puasa dan sholatnya. Ya, Berarti ya. Bisa dipahami ya? Yani annahu law nadhara an yasuma aw yusalli fi makanin muayyan kamis lazimahu shawmu wa shalah wa la yata'ayyanu al-makan alladhi khassasahu fi nadhrihi bal lahu an yasum aw yusalli fi ayyi makanin sawa'un al-haram wa ghairuhu. Naam. Ya, nah, jadi kalau misalkan tadi dia niat apa nazar puasa dan sholat di tempat tertentu, maka tempatnya itu nggak wajib dia puasa dan sholat di tempat tersebut. Ya, kecuali lau nadhar sholata fil masjidil haram ta'ayyana. Nah, kalau dia kecuali dia nazar sholat di masjidil haram baru dia wajib untuk melaksanakan itu di masjidil haram. Ya. Wala li shadaqatin zamanun ayyanahu. Begitupun juga dengan sedekah. Maka ketika sedekah, ya kalau sedekah tadi tempatnya wajib, orangnya wajib. Ya. Tapi waktunya misalkan saya nazar sedekah di bulan Ramadan misalkan, di bulan Zulhijjah misalkan. Nah, apakah ta'ayyana? Enggak juga jadi wajib bagi dia. Jadi waktunya tidak wajib, tapi sedekahnya wajib. Ya, sedekahnya wajib, tapi tempatnya tidak, waktunya tidak wajib. Wala yata'ayyanu li sadaqatin zamanun ayyanahu falau nadhara an yatasaddaqa bi dirhamin yaumal jum'ah jaza lahu an yatasaddaqa blahu kazakati fa innahu yajuzu taqdimuha. Kenapa ini? Kenapa kok sedekah walaupun dinazarkan? Kenapa tidak wajib waktunya? Sebagaimana ini apa analoginya itu sebagaimana zakat. Zakat ya, misalkan zakat fitrah atau zakat mal. Zakat fitrah kan wajibnya itu ketika malam Lebaran, ya. Kan dia dapat dua ketika dia apa namanya dapat dapat waktu Ramadan dan juga dapat waktu Lebaran, syuhud Ramadan wa syuhud wa apa syahadatu Ramadan dan juga dia menyaksikan Ramadan dan juga menyaksikan Lebaran kan gitu. Nah, berarti kan wajibnya pas malam Lebaran itu kan. Nah, ketika dia bayar di awal Ramadan, itu kan belum wajib sebenarnya. Tapi takdim, boleh, boleh mendahulukan. Ya, kalau zakat itu boleh didahulukan pembayaran. Beda sama sholat, kalau sholat nggak boleh. Tapi kalau zakat boleh. Kalau zakat mal ada namanya haul. Ya, dia boleh membayar sebelum haul. Ya, dia boleh bayar sebelum apa? Sebelum haul. Gitu. Walaupun yang wajibnya ketika ketika haul. Nah, ini apa? Orang berdebat ya masalah zakat zakat profesi. Eh, tinggal kalau kita memperkecil apa perdebatan itu, ya kita anggap saja eh, apa namanya potensi dia pendapatan 1 tahun gitu ya sampai dia masuk haul. Nah kemudian pembayaran dicicil itu dengan apa dengan konsep ta'jiluz zakah, menyegerakan zakat gitu. Ya, karena kan zakat itu boleh disegerakan pembayaran. Ya, zakat itu boleh disegerakan. Ya, baik. Nah begitu juga dengan sedekah. Makanya sedekah kan itu sunnah. Ketika dia nazar berarti kan jadi wajib. Nah, konsepnya sama dengan zakat. Walaupun dia sudah mengtayin waktunya kapan, ya, sudah menetapkan waktunya kapan, tapi tidak menjadi wajib bagi dia waktu tersebut. Ya, dia boleh.
boleh mendahulukan. Wa kharaja bil muslimil mukallaf al kafir wasabi wal majnun. Nah, tadi kita sudah ini ya, sudah jelaskan siapa saja yang wajib yang terkena konsekuensi dari nazar itu. Yang pertama muslim, kedua mukallaf. Ya. Nah, muslim mukallaf, muslim yang dikenai beban. Wa kharaja bil muslimil al muslimil mukallaf, maka keluar dari dua kata ini al kafir, orang kafir. Maka tidak terikat dengan hukum nazar. As-sobi juga, anak kecil juga tidak terikat. Wal majnun, dan orang gila juga tidak terikat. Fala yasihu nadruhum karena dari safih. Maka tidak sah eh, nazar mereka sebagaimana nazarnya orang yang safih, orang yang idiot yang belum rasyid, ya, yang tadi tidak bisa mengelola, ya, orang yang suka bermaksiat, ya, itu safih sebenarnya. Kalau dalam term fikih itu mereka safih. Orang yang sering menghambur-hamburkan harta itu safih sebenarnya, ya. Karena tidak bisa mengontrol dia. Ana dari safih. Wakila yasihu minal kafir. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sah dari orang kafir. Wabil qurbati al ma'siyatu, dan juga dari kata al qurbah ibadah yaitu maksiat. Maka maksiat itu tidak bisa dinadarkan. Sebagaimana tadi puasa yang diifrat, walaupun puasa itu sunnah, tapi kalau misalkan itu dikhususkan di hari Jumat atau di hari Sabtu itu kan jadi makruh, dan makruh itu adalah maksiat. Ya, maksiat ini kan ada dua, haram dan juga makruh. Ya. Lokal makruh. Walaupun makruh nggak dapat dosa, tapi ya itu kan dibenci gitu lah. Ya. Kasaum yang tasyrik, seperti puasa hari tasyrik, ya ini haram. Wa sholatin la sababalah fi waqtin makruh, dan sholat yang tidak ada sebabnya di waktu makruh ini haram juga. Falayan akidani, maka tidaklah sah. Wakal maksiati al makruh, sebagaimana maksiat itu juga hukumnya makruh, ya, nggak boleh menazarkan sesuatu yang makruh. Kas sholat ya indal qabri, sebagaimana sholat di kuburan, ya, sebagian sholat di kuburan, misalkan nazar untuk sholat di kuburan itu tidak tidak sah, ya. Wan nadhri li ahadi abawaihi wa auladihi faqat, ya, dan nazar untuk apa eh, apa namanya, salah satu apa orang tuanya atau salah satu anaknya saja. Nah, ini makruh, ya. Dia pengen memberi, tapi cuma memberi ibunya doang, tanpa bapaknya. Dia pengen memberi cuma anak pertamanya saja. Anak kedua, ketiga, keempat nggak diberi. Ya, dia nazar untuk itu, nggak sah. Ya, karena ya itu akan membuat iri yang lain. Kan itu kan ada larangannya kan di hadis itu. Ya, janganlah kalau kita mengkhususkan, ya, anak dengan pemberian tanpa anak yang lain. Ya, kalau mau ngasih, ngasih semuanya. Ya tentu proporsional. Ya, tentu proporsional. Ya. Kalau misalkan nazar untuk saya ngasih untuk anak pertama saja, ya nazarnya nggak sah. Ya, nazarnya nggak sah. Wakadzal mubah, begitupun juga dengan perkara yang mubah. Kalillahi alayya an akul au anam. Seperti saya, ya, nazar lillahi alaihi, ini sigotnya, ya. Misalkan untuk Allah dan wajib bagiku, artinya kira-kira seperti itu, ya. Kalau bahasa kitanya mungkin saya nazar atau wajib bagi saya, komitmen, tapi dalam artian komitmen yang wajib, ya. Kadang kita komitmen ini bias, ya, kata komitmen. Tapi kalau komitmen eh, apa namanya, maksudnya adalah wajib, maka itu seperti nazar, ya. Tapi kalau komitmen di sini kita memahaminya sunnah, ya sunnah berarti bukan wajib, ya. Lillahi alayya an aqul aw anam. Kan wajib bagi saya makan, minum. Ini kan mubah sebenarnya. Maka tidak tidak dianggap nazar gitu, ya. Wa in qasada taqwiyatan al ibadah wa nasyatillah. Walaupun makan dan minum tadi diniatkan untuk dia kuat
ibadah supaya lebih fresh gitu dalam menjalankan ibadah. Wala kafarata fil mubahi alal asoh, dan tidak ada kafarat di ketika dia nazar sesuatu yang mubah. Nah, kalau kita baca kata ini berarti konsekuensinya apa? Ada kafarat untuk selain mubah, ya, ya. Ada kafarat selain yang mubah. Kan wala kafarata fil mubah alal asoh. Tapi kalau tadi yang makruh, ya, kalau yang makruh ataupun yang maksiat, ya, kan tadi tidak sah nazarnya. Nah, seharusnya ini disebutkan apakah dia ada kafarat atau enggak. Memang ada apa namanya? Ada dua, ada ini ya, ada hadisnya. Maka kalau misalkan dia apa, bernazar maksiat, maka maksiatnya itu tidak ini dan dia bayar kafarat, ya. Hmm. Tapi sini tidak jelaskan ya. Di sini cuma disebutkan wala kafarata fil mubahi alal asah, ya. Ya. Seakan-akan beliau juga ingin mengatakan bahwa kalau misalkan itu nazarnya untuk maksiat atau makruh, maka ada kafaratnya. Baik, saya coba cari referensi lain, ya, untuk memperkuat ini saya. Ya. Hmm. Ehm, Kalau hadisnya ini kan ada ya. Eh, An-nadhru nadhrun fama kana lillahi fa kafaratuhu al-wafa wa ma kana lisyaitan fala wafa fihi wa alaihi kafaratu yamin. Ini hadisnya. Nah, tapi tadi belum diperkuat di sini di apa, pernyataan di kitab. Tapi kalau kita lihat dari statement wala kafarata fil mubah alal asah, ya berarti konsekuensinya selain dari yang mubah, yang itu nazarnya tidak sah, maka ada kafarat. Ya, seakan-akan katanya seperti itu. Wallah. Tapi kalau di hadis itu disebutkan wan nadzru nadran famakan dalillah fa yajibul wafa'u bihi wa makan dari syaitan. Adapun nazar untuk syaitan maka tidak boleh dilakukan, dan maka itu apa, dengan kafarat. Kalau wafa'a fihi wa alaihi kafaratun. Taib wabi lam tata'ayyan mata'ayyan alaihi min fi'li wajibin aini sama maktubatin. Dan juga dari kata yang tidak wajib, maka apa yang wajib bagi dia dari wajib aini, ya, wajib yang sudah
terkhusus yang sudah ditentukan seperti sholat lima waktu, wa ada rubi'i usyri mali tijarah, menzakatkan 2,5% dari harta dagang, wa katarki muharram, dan seperti meninggalkan sesuatu yang haram. Ini kan semuanya wajib. Ini semuanya wajib. Maka itu tidak boleh dinazar. Ya kan, karena itu seperti tahsilu hasil, ya. Tahsilu al-hasil. Ya. Mengadakan sesuatu yang sudah ada, ya. Dia sudah wajib, nggak perlu lagi diwajibkan, ya. Ya tinggal ditunaikan saja kan gitu. Ya. Sesuatu yang ada tidak mungkin diadakan lagi kan gitu, ya. Baik, saya kira itu ya cukup. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Untuk rekaman tadi sudah aman ya? Aman ya? Oke. Baik, eh, yang tadi kayaknya juga sudah masuk ya sebelumnya. Baik, saya kira sampai sini dulu pertemuan kita. Ya, kita akhiri membaca alhamdulillah dan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.